Edukasi restriksi atau pembatasan asupan cairan. Pasien yang menjalani hemodialisis memiliki batasan asupan cairan yang lebih tinggi dibandingkan pasien CAPD karena keterbatasan frekuensi HD. Bagi pasien yang menjalani HD, ketika produksi urin menurun, maka asupan cairan harus dibatasi. Asupan cairan yang dianjurkan bergantung pada jumlah kencing harian. Secara umum, 600 ml ditambahkan jumlah yang setara dengan volume urin atau kencing hari sebelumnya diperoleh untuk pasien HD. Makanan yang berbentuk cair pada suhu ruang, misalnya gelatin dan es, dihitung sebagai bagian dari asupan cairan. Pembagian jumlah cairan yang dianjurkan sepanjang hari secara merata agar pasien tidak merasa haus. Hasil systematic review dan meta-analysis yang dilakukan oleh Weaver 2024 menunjukkan bahwa ada beberapa intervensi non-farmakologis yang dapat menurunkan rasa haus pada pasien hemodialisis, yaitu mengunyah permen karet, diet rendah garam, akupressure, stroberi beku, tabel pembagian waktu asupan cairan yang terjadwal, berkumur, dan es batu, serta intervensi psikologis. Namun, mengunyah permen karet tidak memberikan efek yang signifikan terhadap rasa haus. Namun, dalam penelitian meta-analisis lainnya, membuktikan bahwa mengunyah permen karet bebas gula dapat memberikan efek menurunkan rasa haus jika dilakukan dalam intervensi jangka panjang dan efeknya bergantung pada jenis kelompok pembanding. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama, di mana intervensi membuat jadwal distribusi cairan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap restriksi cairan pasien hemodialisis. Cairan yang terkandung dalam makanan, seperti buah dan sayuran, biasanya tidak dihitung dalam total asupan cairan. Makanan yang berbentuk cair pada suhu ruang, seperti es loli, sup, gelatin, dan es, dihitung sebagai bagian dari jatah cairan harian. Volume cairan dalam makanan padat sekitar 500 hingga 800 ml per hari, kurang lebih setara dengan kehilangan cairan tak terlihat. Oleh karena itu, sisa asupan cairan yang terlihat akan berkorelasi dengan kenaikan berat badan antar dialisis. Interdialytic weight gain didefinisikan sebagai selisih berat badan antara akhir satu sesi dialisis dan awal sesi berikutnya, secara luas diakui sebagai indikator yang andal untuk mengontrol cairan pada pasien dialisis. Rekomendasi IDWG pada pasien hemodialisis bervariasi menurut pedoman yang berbeda. IDWG yang dapat diterima adalah 1,5 kg atau kurang dari 4% hingga 4,5% dari berat badan. Konsep berat badan kering adalah suatu konsep yang mengasumsikan bahwa terdapat dua komponen dalam berat badan, yaitu berat kering atau berat target, di mana saat kompartemen cairan tubuh berada dalam kondisi normal, sedangkan berat berlebih yang berasal dari akumulasi cairan. Berat kering adalah berat badan saat pasien berada dalam kondisi euvolemik, dan jika cairan terus dikeluarkan hingga di bawah berat ini, dapat terjadi hipotensi atau tekanan darah rendah. Konsep ini sulit diterapkan secara ketat pada populasi pasien dialisis yang mengalami disfungsi jantung atau gangguan otonom, terutama dalam konteks diabetes dengan komplikasi mikrovaskular. Dengan demikian, monitoring yang dilakukan pada fase interdialitik menjadi sangat penting untuk menghindari komplikasi tersebut. Pembatasan cairan merupakan instruksi dokter dan dapat ditentukan melalui konsultasi dengan ahli gizi ginjal. Asupan cairan berlebih dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan edema, serta berujung pada hipertrofi ventrikel kiri.